Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan untuk kelas A di prodi keperawatan. Di mana untuk pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan terkait identitas nasional, baik itu pengertiannya maupun urgensinya terhadap identitas nasional itu seperti apa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kita untuk pertemuan ketiga ini, yaitu kewarganegaraan yang dilihat dari identitas nasional itu sendiri. Di mana identitas nasional ini, oke, jadi identitas nasional ini itu dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu dilihat dari konsepnya, kemudian dilihat dari urgensinya. Di mana di konsep identitas ini ada inti dia dalam identitas nasional ini ada konsep identitas nasional serta ada urgensi dari identitas nasional itu sendiri. Kemudian oke, di mana konsep dari identitas nasional sendiri itu mempunyai suatu pengertian, di mana pengertian dari identitas sendiri itu ada dari bahasa Inggris, yaitu yang bernama identity. Di mana apakah gimana identity itu atau apa pengertian dari identity? Di mana identity ini dalam bahasa Inggris itu adalah identity, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu adalah ciri-ciri, tanda atau jati diri. Di dalam bahasa Inggris yaitu identity sendiri, sedangkan di dalam bahasa Indonesia adalah identitas, itu dapat memiliki dua arti. Jadi identitas ini atau identity dalam bahasa Inggris itu mempunyai dua arti. Yang pertama adalah merujuk pada ciri-ciri yang melekat pada seseorang atau sebuah benda. Yang kedua adalah keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang. Kemudian oke. Kemudian identitas nasional ini berasal dari kata national identity. Nah, dalam bahasa Inggris itu tadi adalah identity nasional atau national identity, yang mana mempunyai arti sebagai kepribadian nasional. Nah, kepribadian nasional inilah yang dilihat dari segi pengalaman bersama dari identitas nasional bangsa, di mana dalam pengalaman bersama ini mempunyai suatu bentuk, yaitu antara lain itu melihat dari pengalaman sejarahnya, bagaimana sejarah itu mengatur tentang soal sebuah identitas nasional, yang mana dulu pada zaman dahulu Indonesia itu melakukan suatu kemerdekaan dalam yang mana ini adanya suatu bentuk dari penjajahan itu sendiri. Sejarah dari penjajahan itulah yang tertuang ke dalam suatu identitas nasional bangsa. Kemudian ada sama-sama menderita pada masa penjajahan. Jadi inilah bentuk dari identitas. Kemudian adanya kerjasama antara identitas kelompok atau kemajemukan. Jadi untuk memperebutkan suatu kemerdekaan, adanya suatu kerjasama terhadap identitas kelompok ini sendiri untuk memajukan kemerdekaan itu sendiri dan menjadikan suatu kemerdekaan itu sendiri sebagai identitas nasional itu sendiri. Kemudian di sini ada keterkaitan antara nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Dalam arti bahasa Inggris sendiri atau bahasa Latin itu ada namanya nasional atau natio. Sedangkan yang artinya itu berakar. Pada bahasa Latin sendiri ada yang disebut dengan naskor atau saya lahir. Nah, kemudian pengertian dari nasionalisme ini bahwa sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabaikan kepada negara dan atas nama bangsa itu sendiri. Jadi pengertian dari nasionalisme ini baik itu dilihat dari kata Latin maupun dari kata Inggris, yaitu sama-sama untuk melahirkan suatu situasi atas kejiwaan seseorang dalam untuk senantiasa itu mempunyai cinta diri dan mengabdi kepada negara dan atas nama bangsa itu sendiri. Kemudian identitas nasional ini sendiri itu mempunyai suatu istilah
dan identitas nasional ini banyak sekali dilihat terutama bangsa kita itu Indonesia. Apa sajakah identitas nasional Indonesia ini? Bisa kita cek di sini ada namanya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada bendera negara yaitu sang merah putih. Kemudian ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Kemudian ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kemudian ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian ada konstitusi atau hukum dasar negara yaitu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat serta mempunyai suatu konsep wawasan negara Nusantara dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Dari beberapa bentuk inilah salah satu identitas dari nasional Indonesia itu sendiri. Di mana identitas nasional Indonesia ini tertuang juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang diatur di dalam pasal 35, 36A dan 36B dan 36C. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 ini juga dijelaskan tentang apa? Yaitu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, dari semua aspek itulah dan dari semua ciri-ciri inilah adalah bagian dari identitas nasional Indonesia itu sendiri. Kemudian dari ciri-ciri identitas tadi ini kita akan beralih lagi kepada faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Nah, jadi faktor pembentukan identitas nasional ini tidak terlepas dari sebuahnya sejarah. Tadi kan di awal sudah diceritakan tentang sejarah. Identitas nasional itu tidak terlepas dari historinya atau filsafahnya terhadap suatu identitas nasional itu sendiri, di mana sejarah ini atau histori ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya suatu negara, termasuk itu negara Indonesia sendiri. Nah, itu. Kemudian ada apa? Dia ada kebudayaan. Nah, kebudayaan dan suku bahasa ini juga diatur di dalam suatu pembentukan identitas nasional karena terdapat di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana di Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Yang artinya adalah walaupun bahasa berbeda, suku bahasa berbeda, budaya berbeda, tetapi satu yaitu apa? Indonesia kayak gitu. Kemudian di sini ada agama dan bahasa itu tadi. Nah, kemudian ada ketokohan dalam masyarakat itu tadi sendiri. Terus, oke, dalam setiap bangsa itu memiliki suatu ideologi dan pandangan hidup yang berbeda-beda, di mana itu diambil dari nilai-nilai yang tumbuh atau hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut. Demikian pula dengan Pancasila. Ada juga ideologi bangsa di dunia yang diambil dari pemikiran sejumlah tokoh. Contohnya itu kapitalis, liberalis, dan komunis. Bagi Indonesia sendiri itu Indonesia menganut sistem Pancasila, di mana Pancasila itu sebagai dasar atau sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai suatu jati diri dan kepribadian bangsa yang diambil dari kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian kemudian di sini ada politik politik identitas, di mana politik identitas ini sangat berpengaruh juga ke dalam identitas nasional. Di mana sini ada terdapat beberapa penjelasan terkait politik identitas. Yang pertama itu nama. Nama ini adalah untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan atas resepsi yang merijinalkan mereka di masa lalu. Kayak gitu. Kemudian identitas berubah jadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan atau basis kelompok. Itu ada di dalam pendapatnya Bagrir pada tahun 2011 sendiri. Kemudian identitas ini juga menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan atau citizenship.
di mana citizenship ini juga mempunyai pengertian yaitu sebagai kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara itu sendiri. Kemudian ada politik identitas, di mana politik identitas ini bersifat positif maupun juga bersifat negatif. Kemudian untuk slide selanjutnya ini adalah urgensi identitas nasional, di mana dalam urgensi identitas nasional ini disebutkan bahwa mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa, di mana dijelaskan juga di sini agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Jadi perlunya suatu pengakuan terhadap negara lain itu juga berdampak kepada urgensi terkait identitas nasional itu sendiri. Kemudian ada identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut. Negara tidak dapat hidup sendiri, butuh bantuan negara lain. Kita perlu dan juga perlu bantuan negara lain. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita juga harus mempunyai suatu identitas atas suatu pengakuan dari negara lain. Tanpa adanya pengakuan dari negara lain, kita tidak bisa untuk menjalin suatu kerjasama terkait urgensi dari identitas nasional itu sendiri. Diperlukannya suatu pengakuan terhadap negara lain inilah yang menjadi konsep adanya bahwa negara tersebut sudah merdeka, begitu. Kemudian kita juga perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Nah, kayak gitu. Jadi negara juga tidak bisa hidup sendiri dan negara juga akan memerlukan negara lain. Ibaratnya sama kayak kita juga tidak bisa hidup sendiri, juga kita juga perlu orang lain juga untuk menjalin suatu komunikasi yang baik di dalam bermasyarakat itu sendiri. Kemudian identitas nasional ini penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Kemudian tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa, antar negara dan bangsa. Dalam berhubungan antar negara, terciptanya suatu hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain juga. Kemudian di sini untuk slide yang terakhir ini, mengapa terjadinya suatu krisis identitas di Indonesia, apa saja penyebabnya dan berikan contohnya konkretnya. Ini nanti yang akan saya kaitkan terkait tugas untuk pertemuan kelima nantinya di mata kuliah kewarganegaraan kelas A, prodi keperawatan. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait identitas nasional, baik itu dilihat dari konsep identitas nasional dan urgensi identitas nasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.